linked list apa? Begitu. Jadi, linked list adalah elemen yang berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Nah, jadi acuannya teman-teman kalau mau belajar linked list harus paham dulu, minimal tahu dengan istilah pointer atau penunjuk. Gitu ya. Elemen terakhir menunjuk ke null atau kosong untuk linked list yang tidak sirkular. Begitu. Jadi kalau sirkular kan melingkar gitu ya, nggak ada mana awal, mana ujung gitu. Nah, untuk yang tidak sirkular itu ada nullnya di akhir. Begitu aja gampangnya. Elemen pada single linked list dapat bertambah atau berkurang atau ya dinamis gitu ya selama program dijalankan. Gitu. Dapat dibuat selama diperlukan hingga memori sistem habis. Jadi kalau teman-teman nanya berapa sih maksimal kita membuat linked list, ya nggak ada maksimalnya. Maksimalnya ya tergantung memori komputer teman-teman. Begitu. Kemudian yang terakhir, linked list tidak membuang ruang memori, tetapi membutuhkan beberapa memori ekstra untuk pointer. Begitu. Jadi linked list ini akan menggunakan memori yang digunakan atau dibutuhkan oleh linked list gitu. Jadi nggak mubazir seperti array. Nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan paham gitu ya. Nah, di sini tetapi membutuhkan beberapa memori ekstra untuk pointer. Ya karena ada penunjuknya gitu. Jadi membutuhkan memori yang ekstra. Gitu ya. Tapi ekstranya nggak berat banget, nggak. Begitu. Lalu selanjutnya, nah, kalau kita bandingkan array dengan linked list. Array memiliki ruang atau aksesibilitas yang terbatas. Sedangkan linked list bisa mengalokasi memori secara dinamis. Maksudnya gimana? Contoh di analogi yang pertama dulu. Ya, kalau array, itu kan kita buat array, gitu ya. Value-nya ya tergantung berapa gitu. Tergantung kita deklarasinya array ini mau berapa data. Dan ini berurutan, berarti indeks ke 0, 1, 2, 3. Nggak bisa. Indeks ke 0, 3, 1, 2, nggak bisa. Sedangkan linked list bisa. Gitu. Jadi misalnya, kita punya node pertama. Nah, ini dinamakan node atau simpul. Ya, jadi masing-masing dinamakan node. Itu, misalnya, ada node 1, node 2, node 4, node 3. Nah, awalnya, contoh saya buat di node yang pertama. Kemudian, di node yang pertama menunjuk ke node yang kedua. Jadi bisa dipastikan ini data pertama untuk yang node 1. Ya. Untuk yang node 2 ditunjuk sama si node 1-nya. Oh ini. Berarti ke node 2. Kemudian di sini dari node 2 ditunjuk elemen setelah node 2 itu node 4. Gitu. Setelah node 4 ditunjuk elemen berikutnya ke node ketiga. Begitu. Di node ketiga kebetulan misalnya saya buat akhir gitu. Jadi untuk yang penunjuk setelahnya itu nggak ada atau null. Atau kalau terakhir disebut juga dengan ekor. Atau tail kalau kepala head. Itu untuk analogi yang pertama, perbandingan antara array dengan linked list. Kemudian perbandingan yang kedua. Contoh, ketika kita punya array, kita deklarasikan misalnya, saya mau buat array yang isi datanya misalnya 9. Gitu. Ya kalau kita punya datanya 6 gimana? Ya berarti yang 4 mubazir. Nggak kepake. Dan ini disimpan ke memori juga yang nggak kepake. Gitu. Nah, contohnya misalnya, kita tambahin studi kasus lagi. Tambahin dong value n ke posisi yang kedua. Jadi, tambahin di sini misalnya. Jadi gimana caranya? Biar value 1, value n, value 2, 3, 4, 5, 6. Gimana caranya? Ya nggak langsung kita taruh value n ke sini, kemudian lanjut value 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Kalau kita melakukan cara tersebut, ya berarti kita nimpa value 2 jadi value n. Gitu. Jadi urutannya nanti value 1, value n, value 3, 4, 5, 6. Gitu. Caranya gimana? Caranya gini. Ya jadi value yang terakhir dipindahin ke indeks berikutnya. Begitupun seterusnya. Nah, sampai seperti ini, jadi value yang kedua, posisi yang kedua, kosong. Barulah posisi yang kedua diisi value n. Begitu. Jadi, memang rumit. Gitu ya. Belum lagi kita
harus pengkondisian apakah elemen indeks selanjutnya setelah elemen terakhir 0 apa enggak. Ya, jadi pengkondisiannya sangat merepotkan. Begitu ya. Jadi berbeda dengan linked list. Misalnya kita punya linked list seperti ini. Oh ya, linked list itu semua node. Sedangkan per satu datanya itu node namanya. Jadi linked list adalah kumpulan dari node. Gitu ya, gampang ya. Nah, misalnya saya punya linked list dengan node-nya 4 atau simpulnya 4, value 1 menunjuk ke value 2, value 2 menunjuk ke value 3, value 3 menunjuk ke value 4, dan value 4 0. Nggak ada penunjuknya. Atau bisa dibilang ini head-nya atau kepalanya dan value 4 adalah ekornya. Begitu. Oke, jadi misalnya, tambahin dong value n ke posisi yang kedua di sini. Ya gampang aja. Kita tinggal gini misalnya. Kita buat simpul lagi atau node lagi yang value-nya value n. Ya, dan penunjuk yang pertama, artinya kan posisinya pertama ya, sebelum posisi kedua kan posisi pertama gitu. Menunjuk value n. Value n menunjuk value 2. Ya, jadi langsung selesai gitu. Value 1, value n, value 2, 3, 4. Beres. Jadi untuk analoginya mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, lalu tipe linked list ada apa aja? Nah, di sini ada single linked list yang akan kita pelajari di video kali ini. Kemudian ada double linked list. Kemudian ada circular linked list. Nah, dan di circular linked list itu dibagi dua macam lagi. Ada circular single linked list dan ada circular double linked list. Dan yang terakhir, ada multiple linked list yang tidak akan kita pelajari di playlist struktur data ini. Gitu ya. Jadi untuk materi linked list ini kayaknya kita harus panjang gitu ya. Jadi ada beberapa episode lah nanti. Atau ada beberapa video. Oke, jadi itu teman-teman tipe dari linked list. Nah, lalu kita masuk ke single linked list. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya dan pointer pada tail menunjuk ke 0. Jadi di sini dari satu node itu ada data dan ada pointer. Gitu. Nah, di data ya terserah kita naruh data apa aja. Dan di pointer menunjuk ke elemen selanjutnya setelah node ini. Gitu. Dan pointer pada tail menunjuk ke 0. Ya benar aja. Pointer pada tail menunjuk ke 0. Karena ya ini adalah elemen terakhir. Nggak ada yang ditunjuk. Begitu. Nah, navigasi item maju saja. Ya maju gitu ya. Single linked list terdiri dari sejumlah elemen atau node. Di mana setiap node memiliki penunjuk berikutnya ke elemen atau node berikutnya, ya ini. Ya, jadi setiap node ada penunjuknya yang menunjuk ke elemen berikutnya mau yang mana. Begitu. Nah, kemudian penunjuk node terakhir adalah 0 yang menunjukkan akhir dari single linked list, ya ini. Ya sudah ya. Itu untuk gambaran single linked list. Nah, lalu bagaimana dong caranya kita deklarasi dan inisialisasi single linked list pada bahasa pemrograman C++? Jadi kalau kita lihat di contoh codingannya di sini ya. Jadi kita buat sebuah struktur. Ya, jadi ditambah lagi. Misalnya teman-teman mau belajar linked list harus belajar pointer dulu dan struktur. Gitu. Jadi harusnya kalau kedua hal tersebut sudah paham, minimal tahu, ya teman-teman bisa masuk ke linked list. Begitu. Nah, di dalam sebuah linked list itu ada komponen yang pertama datanya. Ya, datanya kita mau apa aja, ya kita sudah bahas di struktur. Kemudian intinya yang terakhir itu ada next-nya, pointer next, yang bertipe data struktur itu sendiri. Mau menunjuk ke mana atau mau menunjuk ke alamat mana. Oke, dan untuk inisialisasinya ya kita bisa buat pointer dengan tipe data
struktur ya. Gitu. Kemudian ada dua versi juga untuk inisialisasinya. Jadi yang pertama ada cara yang prosedural dan ada cara yang kayak mengadopsi sedikit dari pemrograman berbasis objek atau object oriented programming begitu. Oke, jadi kita langsung aja coding teman-teman daripada kita menghayal terus gitu ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi mungkin biar teman-teman agak ada gambaran, oh ternyata di Visual Studio Code seperti ini, di Dev C++ seperti ini gitu. Dan untuk gimana caranya biar jalan di Visual Studio Code, kita tidak bahas di video kali ini. Jadi kapan-kapan aja. Bahkan kalau misalnya teman-teman nggak sabar ya silahkan cari di referensi lain. Begitu. Jadi kita langsung coding aja. Yang pertama jangan lupa include IOStream. Itu. Kemudian biar kita nggak repot nambahin std, kita tambahin using namespace std. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat strukturnya. Ya, misalnya namanya adalah kita buat studi kasus deh. Misalnya buku deh ya. Buku begini. Ini lalu untuk yang komponennya atau membernya ya. Misalnya ada yang pertama judul gitu, ada judul buku, kemudian ada pengarang dan ada misalnya tahun terbit. Ini misalnya teman-teman mau nambahin, ya silahkan ditambahin selengkap-lengkapnya menurut teman-teman. Jadi di sini cuma contoh aja. Oh ya, jangan lupa titik koma di sini karena dia struktur ya. Dan intinya setelah ada data, ada pointer yang menunjukkan elemen selanjutnya. Begitu. Jadi di sini pointer dengan tipe data struktur ini sendiri. Nama strukturnya apa? Buku. Pointer next gini. Ya, ini nggak harus next sebenarnya. Cuman yang lebih familiar ya next gitu. Teman-teman mau ganti selanjutnya gitu ya boleh. Ya, cuman di sini kita nurut aja. Biasanya next gitu. Sip, seperti ini. Kita sudah bikin struktur untuk bahan kita di pembahasan linked list gitu ya. Kita buat fungsi utama. Itu. Jadi ini inisialisasi linked list. Oh, single linked list. Single linked list. Begini, ini berarti deklarasi single linked list. Begini. Oke, jadi yang pertama kita bisa seperti ini teman-teman. Jadi kita buat variabel pointer yang tipe datanya struktur linked list gitu. Jadi buku. Misalnya yang pertama ada node 1 deh ya. Kemudian ada node 2 gitu. Atau 3 deh ya sekalian. Dan ada node 3. Ini. Oke, kemudian node 1 kita isi dengan dalam kurung ya. Dalam kurung kita mau taruh di struktur mana? Taruh di struktur buku. Begini. Lalu kita akan melakukan memory allocation atau malloc. Fungsinya malloc gitu ya. Memory allocation dari mana? Ya, dari berapa size dari linked list buku gitu ya. Kan struct namanya buku. Gini. Ini cara yang klasik atau yang prosedural. Ada cara yang lebih enak yang agak mengadopsi pemrograman berbasis objek. Gimana caranya? Gini. Misalnya di node 2 deh. Node 2 sama dengan new nama linked listnya. Atau nama strukturnya. Udah, gini aja. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang ini boleh, yang versi proseduralnya, atau pakai yang sedikit mengadopsi Object Oriented Programming atau PBO atau pemrograman berbasis objek. Gitu. Ya, kita bikin yang agak mengadopsi PBO aja lah ya, supaya lebih simpel. New buku. Ini node 3 juga. Begini. Oke. Nah, lalu pengisian node 1 gitu. Berarti node 1 ya, kemudian min
lebih besar dari atau dibaca arts, kalau nggak salah arts gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kita pakai titik ya, walaupun di sininya ada, cuman itu bukan dianggap sebagai linked list ya. Jadi jangan sampai salah. Kita pakai simbol panah kanan gitu. Oke, kita isi yang pertama judulnya deh. Misalnya judul bukunya gini, lalu note 1. Apalagi tuh, pengarang. Pengarangnya misalnya ahli matematika lah. Gini ya. Kemudian note 1. Tahun terbit. Misalnya 1995 misalnya ya. Ini. Nah, kemudian gimana? Kemudian note 1 next-nya mau kemana? Next-nya misalnya mau ke note 2 misalnya. Note 2. Gini. Nah, sekarang untuk pengisian note 2. Pengisian note 2. Ini judul bukunya misalnya. Buku yang kedua, ini saya sambil searching gak apa-apa lah ya. Dia adalah kakakku. Gitu. Pengarangnya Terelie. Tahun 2009. Ini saya sambil searching nih. Next-nya kemana? Next-nya ke note 3 misalnya. Itu kita duplikat lagi ke bawah. Misalnya kita ganti ke note 3. Lanjut lagi judulnya, kata, nama penerbitnya Ges and Aan, tahun 2018. Nah, untuk elemen yang kita anggap elemen terakhir ya kita buat 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya nih untuk yang note pertama next-nya ke 3, berarti gampang aja ini ke note 2 ya. Jadi gampang aja, kita seperti ini dulu aja bentar. Nah, seperti ini. Sip ya. Kita sudah berhasil membuat sebuah note ya, beberapa note di dalam single linked list. Begitu teman-teman. Nah, lalu gimana dong cara kita nampilinnya? Ya, kita next berarti. Kita next. Gimana cara menampilkan single linked list? Ya, jadi kita pakai traversing di sini teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, traversing itu kayak looping yang dari awal sampai akhir gitu. Jadi, kita menggunakan di sini variabel pointer yang bertipe data linked list. Ya, kita namain dengan cur atau current atau arus. Begitu. Jadi, gini algoritmanya atau logikanya gini. Misalnya di sini print single linked list. Ya. Yang pertama kita bikin variabel pointer cur atau current, tipe datanya ya struktur gitu. Kemudian cur kita isi note 1. Elemen awalnya yang mana? Jadi di sini kan note 1 ya. Ini yang awal, ini yang kedua, ini yang terakhir. Note 1. Gitu. Kemudian kita looping pakai while. Kenapa kok pakai while? Karena kita nggak perlu nilai awal. Gitu. Nah, kalau cur itu tidak sama dengan 0, maka kita print misalnya cout ya, misalnya judul buku note 1 gitu. Kita tambah dengan cur judul. Ya, kita selesaikan dulu. Oh, di sini deh. Judul buku gini aja. Kita selesaikan dulu. Lalu nanti saya jelaskan. Judul buku, lalu ada pengarang. Ini ganti pengarang.
duplikat lagi, kemudian ada tahun terbit. Tahun terbit. Ini ganti tahun terbit ini. Kemudian stepnya berarti current kita ubah ke current, nunjuknya kemana? Gini ya. Jadi kita baca pertama. Kita buat variable pointer, tipe datanya struktur dari linked list kita. Kemudian si current ini kita set node 1, artinya dia ke data awal. Ya, ini. Jadi node 1 itu sama aja current. Gitu ya. Nah, dicek di sini. Current itu kosong nggak? Node 1 kosong nggak? Enggak. Nah, kalau enggak, tampilkan ini. Kemudian current yang awalnya node 1 diubah ke current next. Next-nya kemana? Node 1, node 2. Jadi inilah sekarang current. Gitu ya. Sampai dia ke sini. Gitu. Kemudian nanti ujungnya dicek. Kalau dia ke next. Nah ini kebetulan next-nya 0. Gitu. Nah kalau current tidak sama dengan 0, lakukan ini. Ya kalau 0 gimana? Ya selesai. Gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman paham nih. Itu cara transversing. Kemudian kalau kita run ya, coba. Nah, sekarang tampil tuh. Jadi, judul buku matematika, ahli matematika, bener ya? Atau ini kurang gede? Sebentar, saya perbesar untuk yang terminalnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kelihatan ya mudah-mudahan. Ada matematika, ahli matematika, tahun terbitnya 1995. Gitu, dan lain sebagainya. Sampai ke note yang terakhir. Begitu teman-teman. Itu cara untuk menampilkannya. Begitu. Lalu gini deh. Gimana kalau kita ubah ya dari beberapa ini ke fungsi. Biar lebih enak kita. Nggak repot-repot seperti ini. Jadi, yang pertama. Kita akan deklarasikan dulu gini. Kita deklarasikan beberapa variabel pointer untuk menunjukkan node-node gitu ya. Yang pertama, kita ada head. Kita menunjukkan oh head-nya tuh yang mana gitu. Kemudian yang kedua misalnya ada tail atau ekor, ujungnya yang mana gitu. Kemudian ada current. Nah, ini sifatnya ingat global lah ya. Nah, ini teman-teman boleh taruh di sini ataupun taruh di sini. Jadi ada ini. Begini. Sama aja. Tapi entah kenapa saya lebih suka seperti ini. Jadi kayak lebih beda gitu. Ya gitu, ini sifatnya global, bisa diakses di fungsi manapun yang jelas di bawah kita deklarasikan. Gitu. Oke ya. Yang pertama, kita coba bikin void create single linked list. Gini. Kita buat single linked list, contoh di sini kita punya sebuah parameter, ya tipenya string dulu. Untuk judul misalnya. Ini. Kemudian ada, oh ini kurang R. Kemudian ada string untuk pengarang. Ya. Kemudian ada tahun terbit atau TB gini. Oke, nah nanti di sini kita akan buat ini teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau nge-create ya, atau kalau kita mau buat, itu kan otomatis yang dibuat terlebih dahulu head-nya. Ya, jadi kita gampang aja. Berarti kita bisa head sama dengan new buku. Gitu ya. Seperti kita membuat ini tadi. Ya, jadi head new buku gitu. Kemudian lanjut. Berarti oh ini kita copy aja lah daripada susah. Ini note 1 ganti head. Ini diganti variabel judul ya. Terserah apa yang kita kok pakai dolar. Ini kan bukan PHP. Yang jelas kalau kita masukin ya judul di sini, yaitu akan menjadi judul dari head. Data pertama. Pengarangnya apa? Pengarangnya ambil dari parameter pengarang. Tahun terbitnya
dari TB. Nextnya, nulin aja dulu. Gitu. Sip ya. Sip. Berarti di sini tail sama dengan head. Jadi gini teman-teman, ketika kita buat satu data doang, ya, create dulu. Ketika kita buat satu data doang, berarti bisa disimpulkan data itu, ya, data pertama ya, data yang terakhir. Gitu ya. Jadi kita sudah buat di sini. Ya, head ini, dan head juga, itu ekornya, atau data terakhirnya. Data pertama sekaligus data terakhir. Gitu, dan kita buat void lagi. Print single linked list. Gitu. Kemudian statementnya apa? Kita bisa kopas aja dari sini. Ya, ini kan print juga. Jadi kita bisa copy paste di sini. Tinggal kita ganti. Ini bukan out 1. Tapi head gitu. Gampang. Sip ya. Kalau sudah ini kita bisa hapus saja. Ya, kita ngoding banyak tapi kita hapus, nggak apa-apa. Oke, yang pertama, kita akan create single linked list dulu. Argumen pertama untuk judul, kita mau judulnya apa? Misalnya, judulnya adalah kata. Kemudian koma. Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Guess dan Haan. Ini, kemudian tahun terbitnya berapa? Tahun terbitnya 2018 lah ya. Sip, gini. Sudah. Ini kalau kita print single linked list. Ingat, di sini kita taruh di global. Jadi bisa diakses di mana saja. Yang jelas di bawahnya kita deklarasikan ini. Begitu. Sip, ini kalau kita running. Tuh, sudah. Ya, jadi lebih simpel gitu tampilan kita. Kita tinggal panggil fungsi. Begitu, sudah teman-teman. Oke, jadi kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Gimana dong cara kita nambahin node di awal? Nah, jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk ke sini ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ini. Jadi sebenarnya ada 4 dasar yang harus kita ketahui. Di linked list ya, itu ada penambahan node di awal, penambahan node di akhir, kemudian delete atau hapus node pertama atau yang node awal, dan hapus node yang terakhir. Itu dasarnya. Dan itu akan kita lakukan di video kali ini. Jadi agak panjang emang, tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama, gini. Analoginya gini, kita punya sebuah kumpulan node atau single linked list. Ya, ada node pertama, 2, 3, dan 4. Yang node pertama sebagai head, node 4 sebagai tail atau ekor. Nah, kita mau nambahin nih value n, gitu ya. Jadi, kita bisa menunjuk dari value n tersebut, pointernya menunjuk ke head. Gitu. Kalau sudah value n-nya yang kita jadikan head. Gampang. Jadi kita bacanya sekarang value n, value 1, 2, 3, 4 gitu. Urutannya begini. Gitu. Jadi headnya sekarang di value n. Jadi sorry kalau di sini nggak codingan ya. Saya maunya kayak analogi dan kita ngoding begitu. Ya, kita implementasikan. Jadi contoh kita buat sebuah fungsi lagi. Ya, jadi usahakan teman-teman untuk yang print itu di akhir atau sebelum fungsi utama. Tujuannya kenapa? Biar dia nanti bisa baca proses-proses yang sudah kita lalui begitu. Oke, kita komentar aja ini untuk create single linked list. Kemudian ini print single linked list. Kemudian di sini tambah awal single linked list. Begini. Oke, kita buat fungsi tanpa pengembalian nilai, pakai void lah ya. Pakai void misalnya add first gitu. Ya, kita bisa ambil parameter dari sini deh. Nah, gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau di sini
Untuk yang value n itu kan butuh node juga ya. Jadi kita harus deklarasikan node-nya juga. Jadi kita deklarasikan di sini aja, numpang sama yang di atas. Jadi nanti acuannya bisa diakses di mana saja. Begitu. Variable pointer misalnya new node gitu ya. New node. Nah, kemudian tinggal kita kopas dari sini. Ini head-nya diganti new node. Nah, tapi nggak asal kopas lah ya, kita harus tahu algoritmanya. Nah, gini, setelah kita isi new node-nya, gitu ya. Nah, new node-nya, untuk yang next, new node, next-nya kemana? Tadi, ke head, gitu ya. Jadi ke head. Itu, kalau sudah ke head, apa? Berarti head-nya pindahin ke new node. Itu. Jadi, head sama dengan new node. Begini. Sudah. Gampang ya. Gampang. Coba kalau kita panggil fungsinya. Misalnya, create single linked list. Oh, atau gini deh. Ini kita biar ke bawah ya. Kita, oh di sini, setelah print. Cout /n handline. Sip. Di sini misalnya kita apa tadi? Add first ya. Add first. Judulnya apa? Misalnya judulnya dia adalah kakakku. Pengarangnya siapa? Pengarangnya Thierry Lié. Tahun terbitnya 2009. Ini kemudian kita print lagi. Ini kita juga duplikat. Nah, seperti ini. Ya, coba kalau kita jalankan, teman-teman. Oke tuh. Jadi, ini sebelum kita tambahin. Jadi yang ini. Kita baru nge-create atau membuat. Hanya ada pada data pertama. Nah, kemudian kita add first. Tambahin simbol di awal. Ya, jadi hasilnya adalah yang pertama ini. Dan yang kedua ini. Gitu. Jadi dia adalah kakakku itu yang pertama. Dan ada kata. Gitu. Itu untuk yang add first. Atau penambahan node di awal single linked list. Gitu. Kemudian gimana kalau misalnya kita nambahin di akhir node-nya? Gampang aja. Misalnya kita punya beberapa node atau single linked list gitu ya. Kita punya sebuah new node atau elemen baru yang pointernya atau penunjuknya itu ke null. Ya ingat, ya kan dia elemen terakhir gitu ya. Maka penunjuknya harus ke null gitu. Nah, lalu untuk yang tail itu penunjuknya kita ganti ke new node. Kalau sudah, new node-nya kita set menjadi tail. Jadi yang terakhir sekarang di new node-nya. Gitu. Oke, kita bisa implementasi. Bisa lah ya. Kita bisa kopas aja dari sini. Kopas aja dari tadi ya. Tambah akhir. Akhir. Ini benar new node. Oh, ini add last. Ini. Sip. Kita sudah punya. Gitu ya. Nah, kemudian si node ini, new node, itu next-nya ke null. Gini. Oke, kalau sudah, tail menuju ke new node. Berarti tail next-nya ke new node. Gini. Oke, kalau sudah, apa? Berarti tail sama dengan new node. Tailnya kita ubah ke new node. Gitu. Sip ya. Kalau sip, coba kita panggil lagi. Kita bisa kopas saja. Ini add last. Ini
ada judul buku Aroma Karsa. Ya, pengarangnya D. Lestari. Pada tahun terbitnya 2018. Gini, sip ya. Sudah, kita running lagi teman-teman. Oke, ini hasilnya. Ini kita create. Kemudian kita tambahin data di awal, dia adalah kakakku, benar. Ya, kemudian kita tambahin di akhir Aroma Karsa. Sip. Tuh, jadi urutannya dia kakakku, kemudian judulnya kata, lalu yang selanjutnya Aroma Karsa. Begitu, teman-teman. Sip ya. Mudah-mudahan paham. Nah, itu untuk yang add atau penambahan atau insert gitu lah ya. Itu sudah selesai. Nah, lalu gimana kalau ke delete? Pertama, delete elemen awal dulu. Kita punya misalnya sekumpulan node, ya. Kemudian kita nanti punya node del namanya, yang dia hasil kopas dari head. Gitu ya. Nah, setelah kita kopas, headnya pindahin ke head next. Jadi, dia nunjuk kemana? Dia nunjuk ke sini, headnya pindahin ke sini. Kalau sudah, kita delete node del-nya. Gitu. Kenapa kok ini dua-duanya bisa kehapus padahal node del-nya ini doang? Ingat, kalau kita mainan pointer, kita bisa memanipulasi variabel yang lain kalau kita sudah tahu alamatnya. Kan gitu ya? Oke, jadi kita implementasikan. Yang pertama, delete first atau remove ya, supaya lebih elegan aja. Remove first. Void remove first. Gini. Jadi kita punya node del. Oh ya, bentar. Tambahin lagi berarti del. Gitu. Lalu di sini berarti del sama dengan head. Ya, hasil kopas dari head. Kalau sudah, headnya pindah ke yang ditunjuk. Jadi, headnya sama dengan head next. Jadi, headnya nunjuk kemana? Ke sini, pindahin ke sini. Sudah. Oke, kalau sudah, apa? Ya, delete. Kalau sudah, berarti delete not del. Gitu. Simple ya. Sudah. Coba kita kopas lagi. Kita panggil fungsinya. Fungsinya adalah remove first gitu. Sip. Jadi harusnya nanti dia adalah kakakku, kehapus lah ya. Gitu. Coba kita running. Sip tuh. Jadi awal kita buat ini, tambahin di awal dia kakakku, tambahin di akhir Aroma Karsa, hapus yang pertama. Dia adalah kakakku. Jadi tinggal kata dan Aroma Karsa. Begitu. Sip ya? Nggak sulit. Nah, lalu untuk yang delete di node yang terakhir, gimana? Kita punya sekumpulan node. Kita punya node delete yang hasil kopas dari tail. Ya kan, elemen terakhirnya di tail ya, atau di ekor. Kita, teman-teman, nggak bisa langsung ganti tailnya ke elemen sebelumnya. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu alamatnya. Gitu. Nah, alhasil kita melakukan transversing. Transversing tuh ya kayak tadi, kayak pas di print single linked list tadi. Ya, transversing, kita pakai variabel current, variabel pointer yang kita deklarasikan tadi. Gitu ya. Dengan pengkondisian, kalau current next-nya tidak sama dengan tail, maka current kita set current next. Gitu. Dan nanti hasilnya current-nya ke sini. Jadi ke elemen sebelumnya. Elemen sebelum tail. Nah, kalau sudah ketahuan current-nya, tinggal. Berarti tail kita ubah ke current. Dan ketika sudah dipindah, penunjuknya atau pointernya dibuat null. Karena biar ini adalah elemen terakhir, nggak ada penunjuk setelah ini. Itu kalau sudah, berarti delete untuk yang
not delete. Gitu, kita perlu traversing di sini. Agak rumit memang, tapi harusnya sih bisa dipahami. Begitu. Sip ya. Jadi gini, kita tambahin lagi fungsi remove last. Ini void remove last. Gini. Sip. Jadi yang pertama, kita kan punya not delete hasil kopas dari tail gitu ya. Jadi delete hasil kopas dari tail. Ini. Kalau sudah, kita traversing. Traversing dengan nilai awal misalnya current, kita set head. Gitu. Nah, kita traversing atau perulangan pakai while. Kalau current next-nya bukan ke tail, maka current kita set jadi elemen yang ditunjuk. Gitu. Oke, nanti udah ketemu tuh current-nya yang mana. Kalau sudah, gimana? Kalau sudah, tail-nya diubah ke current. Nah, kemudian tail-nya diubah ke current. Gini. Kalau sudah, penunjuknya kita nulkan. Tail, next-nya kita buat null. Gitu. Kalau sudah, delete not del. Delete not del. Begitu. Sip. Jadi logikanya gini. Current itu pertama dia di head. Di sini. Dicek. Elemen setelahnya itu tail bukan? Elemen setelahnya yang ditunjuk tail bukan? Kalau di head, bukan. Kalau bukan, current-nya di-set ke yang ditunjuk. Current-nya di-set ke yang ditunjuk. Yang ditunjuk mana? Yang ini. Berarti sekarang current-nya di sini. Oke, dicek lagi. Next-nya ke tail bukan? Bukan. Next lagi ke sini. Oke, sekarang next-nya ke tail bukan? Iya, ke tail. Kalau iya, ya udah selesai. Berarti current-nya ke sebelum tail jadinya. Gitu. Itu ya traversing kita. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, dan gini deh. Kita kan sudah remove first ya. Kita remove first. Kita coba gini deh. Kita coba add last. Gini. Ini ada 11.11 karya dari Fiersa Besari pada tahun 2018. Gini. Ya, kita tambahkan di akhir. Itu. Lalu kita remove last. Remove last. Gini. Sip, kalau sudah kita jalankan. Oke, hasilnya ini, teman-teman. Jadi, yang pertama kita create judulnya kata. Oke. Kita tambahin dia adalah kakakku di awal. Oke. Kita tambahkan aroma karsa di akhir. Oke. Oke, kemudian remove first, berarti dia adalah kakakku kehapus. Oke. Kemudian kita tambahkan di akhir 11.11. Ini sudah di akhir. Lalu remove last. Yang 11.11 hilang. Betul. Oke, jadi sudah ya. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang analogi yang saya beritahu dan tentang materi single linked list. Gitu. Sip ya. Nah, teman-teman, jadi gini. Kita tadi kan sudah melakukan dasarnya saja. Ya, operasi dasarnya saja. Penambahan di awal, penambahan di akhir, delete di awal, penghapusan di awal, dan penghapusan di akhir. Nah, gimana dong kalau misalnya kita melakukan satu operasi lagi? Yaitu ubah. Ya, jadi ada penambahan, ada penghapusan, ada pengubahan. Ya, jadi gampang aja. Jadi gini misalnya. Jadi misalnya di sini ya. Kita bisa kopas dari sini aja lah. Karena strukturnya hampir sama. Ini ubah awal, change first.
Gini. Jadi gimana caranya? Gampang. Berarti awal tuh kan head ya. Head. Judulnya. Ya, judulnya kita set jadi apapun yang dikasih di parameter judul. Gitu. Kemudian untuk pengarangnya sama. Kemudian tahun terbitnya TB. Gampang. Oke, jadi seperti ini. Gampang ya. Sip. Kemudian untuk yang ubah akhir gimana? Ubah akhir. Jadi bukan head, tapi tail. Oh, ini belum kita ganti nih. Change last. Gitu. Gampang ya. Gampang. Jadi misalnya nih. Untuk yang bentar, ini. Kita coba change untuk yang first. Untuk yang first, contohnya judul bukunya ini yang first yang mana ya? Ini kata ya. Judulnya kita ganti dengan misalnya berhenti di kamu. Ya, ini ada judul buku karena nih. Berhenti di kamu. Kemudian misalnya pengarangnya itu pengarangnya si Gia Pratama. Gia Pratama. Kemudian tahun terbitnya 2018. Oke, gini. Change first. Jadi nanti yang kata keganti. Kita running. Oke. Ya, jadi yang kata, yang not pertama atau headnya keganti. Gitu. Sip. Ya teman-teman ya. Ini ala saya saja. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya yang lebih keren ataupun yang lebih simple, yang lebih dinamis, silahkan. Ini hanya sekedar contoh saja. Dan ini ala saya saja. Begitu. Sip ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini teman-teman untuk video kali ini. Dan di video selanjutnya kita masih membahas tentang single linked list ya, yang mana ketika kita tadi hanya melakukan tambah awal, tambah akhir, delete awal, delete akhir, dan ubah awal, ubah akhir. Nah, di video selanjutnya kita masih membahas single linked list tapi dengan studi kasus yang beda. Dimana? Gimana kalau kita misalnya ingin menambah data di tengah-tengah? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Menambah data di tengah-tengah atau delete elemen yang di tengah. Ya, jadi bukan di awal dan di akhir doang, tapi kita bisa di tengah. Ke posisi mana yang kita mau. Gitu, dan ubah di tengah. Jadi, 3 hal tersebut yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, saya rasa itu teman-teman untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, keep learning and keep spirits.